Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada smartwatch yang Apple Watch wannabe yang banyak dibicarakan banyak orang ya, dan ternyata lumayan laku juga. Ini adalah Infinite Watch 7 Max. Kalau kamu cek di Tokopedia, di official store-nya, series 7 dari Infinite itu ada dua pilihan ya, yang Max dan juga yang biasa. Saran saya beli aja yang 7 Max ya, meskipun harganya ya nambah 50.000, tapi yang saya suka ya dari 7 Max ini dia bezelnya tipis banget. Kamu bisa lihat di bagian layar ini. Ini salah satu smartwatch Apple Watch wannabe ya, yang paling tipis yang pernah saya coba selain DT7 Max kemarin yang memang harganya jauh lebih murah, tapi di sini bisa saya katakan build quality-nya juga di Infinite ini lebih niat ya. Jadi kerasa lebih solid aja gitu daripada yang harganya memang 2 kali lipat ya kalau kita bandingkan dengan DT7 Max. Jadi bezelnya sangat-sangat tipis. Dan kalau kamu beli versi yang biasa ya, bukan yang Max-nya, layarnya itu lebih kecil. Mungkin tebalnya bakal seperti ini. Ya gak bisa dibilang tebal banget dan simetris ya. By the way, ini DT7 Max yang versi lainnya ya, bukan dari DT number 1. Ini saya juga betah pakai ini. Meskipun tebel ya bezelnya. Dan setelah datang Infinite 7 Max ini, saya lebih sering pakai smartwatch ini ya, karena lebih cakep aja gitu, karena bezelnya yang lebih tipis. Begitu juga dengan kualitas layar yang dihasilkan ya dari Infinite 7 Max ini, saya suka. Meskipun ini panelnya bukan AMOLED, tapi layar yang dihasilkan sangat-sangat memanjakan mata ya. UI-nya juga lancar banget di sini ya. Gonta-ganti watch face tinggal puter-puter aja crown-nya, dan feel muterin crown di sini tuh nyaman. Ya ada bunyinya juga. Ya di sisi kanan di sini ada dua tombol ya. Satu ini crown yang bisa diputer-puter seperti tadi, dan ini tombol untuk menonaktifkan dan menyalakan layar ya. Ya. Saya kasih lihat lagi untuk UI-nya, masuk ke menu ya. Tampilan menunya di sini ada banyak, dan yang saya suka dari Infinite 7 Max ini, dia untuk menunya ini nggak lag ya, lancar jaya, suka. Dan kalau kita zoom di sini, zoom terus dia langsung masuk ke pilih. Beda dengan DT7 Max yang ini ya. Kalau kita masuk ke menu kemudian kita zoom, tuh dia nggak hidup, udah mati segini aja. Nah kalau di Infinite 7 Max ini, misalkan kita ngezoom di bagian heart rate ya, terus di zoom dia bakal langsung masuk ke heart rate. Ini kan mirip banget ya dengan Apple Watch kayak gitu, setahu saya. Kalau kamu pakai Apple Watch kasih tahu ya, koreksi aja kalau saya salah. Untuk bagian menunya, tampilan menunya di sini ada banyak ya, seperti yang saya bilang tadi. Kita ganti dengan cara klik 2 kali ya. Nah, itu banyak banget. Di sini bisa zoom in zoom out, tapi untuk di menu yang bukan seperti Apple Watch di sini nggak bisa ya. Tuh, terus kita zoom dia udah mati langsung. Jadi ada banyak tampilan menunya. Kalau kamu males ya, males dengan tampilan yang Apple Watch banget gitu, pengen refresh ya, tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan selera kamu. Prosesnya ya mending ini aja. Tampil ke sini, di zoom. Kalau masuk ke alarm tuh cakep ya. Dan untuk build quality-nya ya, tadi saya bilang ini lumayan rapi dan termasuk yang paling rapi, karena memang di smartwatch ini tuh rapi. Satu hal yang bikin kurang enak aja ya, kerasa murahnya itu di bagian strapnya yang kurang presisi nih. Jadi gak bener-bener habis gitu, masih ada yang sedikit menonjol di bagian samping-sampingnya ini, dan itu menurut saya wajar ya. Apple Watch wannabe yang lain juga sama, bahkan ada yang lebih parah. Tapi kalau dibandingkan dengan DT7 Max, ini bagian strapnya lebih rapi. Lebih rapi ini sedikit ya. Ini juga masih ada yang keluar nonjol dikit ya kalau kita pegang kayak gini. Tapi yang ini pas, yang ini keluar. Ya gitulah. Untuk dimensinya di sini 45 meter dan nggak ada yang 40 meter saya tanyakan. Dan untuk tebalnya lumayan ya, 13 mm. Memang untuk smartwatch yang Apple Watch wannabe itu rata-rata suka lumayan tebal. Kemudian untuk bobotnya lumayan standar, 51 gram aja. Kemudian untuk watch face defaultnya di sini udah banyak sebenarnya. Jadi ya kalau bosen tinggal puter-puter aja, cari yang sesuai selera. Tapi kalau memang nggak ada yang srek ataupun udah bosen ya,
kita tinggal pilih watch face di aplikasi mActive Pro. Aplikasinya mActive Pro ini pertama kali ya saya pakai smartwatch yang menggunakan aplikasi mActive Pro. Kemudian yang perlu saya notice itu di bagian untuk dial manager ya. Nah, kalau kamu buka di dial manager di sini kita perhatikan ada beberapa watch face yang berbayar. Dia seolah maksa gitu ya, maksa biar kita benar-benar ikut login mendaftarkan akun ke aplikasi mActive Pro ini. Ada sih yang free-nya tapi kurang menarik sih menurut saya. Jadi kalau pengen semuanya gratis di aplikasi mActive Pro ini silahkan daftar aja. Kalau saya kan di sini cuma sebagai tamu doang, buat nyoba. Oke, lanjut untuk fitur kesehatannya di sini terbilang lengkap ya. Di sini ada sleep tracker ya untuk mengukur kualitas tidur dan nggak pernah saya pakai juga karena ya lumayan tebal. Kemudian ada BPM yang bisa 24 jam tapi sayang sekali di sini tidak bisa kita lihat ya laporan 24 jamnya. Yang selanjutnya ada tekanan darah yang pastinya gimmick ya. Ngukurnya dari mana coba ya? Harus ada pressure kan yang namanya blood pressure. Kemudian ada SpO2, oksigen dalam darah, ini manual ya, tidak 24 jam. Dan kita juga di sini tidak bisa lihat laporan hasil pengecekan beberapa kali ya sebelumnya, nggak ada sama sekali. Selanjutnya ada EKG dan yang terakhir ada breathing exercise untuk latihan pernafasan. Di sini tidak ada getar sama sekali ya, jadi cuma animasi aja. Jadi kita harus sambil mandangin jamnya karena nggak ada getar. Kemudian untuk exercise yang didukung di smartwatch ini lumayan lah, ada 14 jenis olahraga. Saya kasih lihat apa aja yang direkam kalau kita pakai buat lari ya. Yap, ini dia rekamannya, step, kilokalori, BPM, dan juga kilometer. Belum built-in GPS, anti air, IP68, tapi saya gak merekomendasikan ya untuk dibasah-basahin. Karena di sini ada speaker ya, smartwatch ini udah support Bluetooth call dan itu salah satu fitur utama dari smartwatch ini. Kemudian untuk pengaturannya saya apresiasi ya, karena pengaturan di smartwatch ini lumayan banyak. Dan yang terakhir, gimana dengan kualitas baterai dari smartwatch ini? Oke, pertama saya mau ngasih tahu dulu buat ini ya, persenan baterai di sini tuh ternyata salah. Harusnya pakai bar. Karena dia hitungan persennya tuh 25-25. Jadi harusnya pakai bar kan lebih jelas gitu. Ada 4 bar, 1 2 3 4 habis gitu. Ini mah saya kira 75% kemarin tuh awet banget ya, udah beberapa hari masih aja 75. Apakah error? Dan ternyata langsung ke 50%. Jadi ya agak membingungkan gitu ya bagi orang yang pertama pakai, mungkin bakal seperti saya pengalamannya. Untuk chargernya udah pakai wireless charging ya, dan waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai penuh itu 2 jam lebih. Jadi lumayan lama. Sedangkan untuk daya tahan baterainya smartwatch ini kalau saya kalkulasikan itu bisa sampai 6 sampai 7 hari. Ya, kembali lagi ke penggunaan masing-masing ya. Tapi saya selalu terhubung ke selalu terhubung ke smartphone dan ini lumayan awet sih. Ya, jadi dari 100 ke 75 itu sekitar 2 harian. Jadi saya hitung-hitung ya 6 sampai 7 hari itu harusnya bisa bertahan. Oke, itu dia ngobrol-ngobrolnya di Infinite 7 Max yang saya puas banget sih. Jadi kalau kamu nyari smartwatch Apple wannabe yang kualitasnya bagus ya ini Infinite 7 Max. Harganya sekitar 600 ribuan, hampir 700 ribu. Tapi mereka juga kalau nggak salah sih ngadain beberapa aksesoris ya yang harusnya cocok dengan smartwatch ini. Banyak juga kan yang beli Apple Watch wannabe yang lain kayak DT series, Evo series dan yang lain-lain, tapi ragu buat beli aksesorisnya. Ya karena Infinite nyediain aksesorisnya di tokonya ya kita beli aja. Kalau nggak cocok ya kita komplain, balikin gitu ya. Simple. Seperti itu ya. Jadi ini salah satu smartwatch yang paling rapi dan yang paling saya suka ya dari smartwatch yang dimirip-miripin dengan Apple Watch. Recommended. Tinggal satu lagi sih ya, layarnya yang belum menggunakan AMOLED. Dan saya belum nemu sih Apple Watch KW yang layarnya udah AMOLED. Kalau kamu tahu, komen di bawah ya biar saya beli, biar saya review. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ngobrol-ngobrol ini sampai selesai meskipun videonya agak panjang. Sekali lagi makasih udah buang-buang kuota buat simak video ini. Oke, kalau kamu tertarik dengan Infinite 7 Max ini langsung aja ke kolom deskripsi.
Link pembeliannya saya sediakan di sana. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.